Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas MITI A akan menjelaskan tentang chapter 3. Sebelumnya akan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama yaitu saya Alvina Syaira Putri NRP 3. Saya Bunga Grinsyah Putri NRP 7. Saya Asmaul Husna NRP 0044. Saya Nadia Widiawati Putri NRP 107. Oke, judul dari chapter 3 atau bab 3 kali ini adalah mengukur kinerja teknologi informasi. Adapun outline yang kami buat, yang pertama adalah ekonomi informasi, lalu kami akan membahas mengapa mengukur kinerja TI, selanjutnya pengukuran kinerja strategis terhadap TI, kemudian ukuran kinerja keuangan TI, dan kami akan membahas soal diskusi sebanyak 12 dan studi kasus yang telah kami buat. Masuk ke dalam ekonomi informasi. Jadi pada tahun 1960, dulu tuh ada pengelolaan dan pengoperasian TI, jadi sudah ada. Namun masih jarang literatur yang menguji atau yang mengatakan tentang manajemen TI. Jadi masih belum ada perusahaan yang menggunakan suatu evaluation atau suatu KPI yang jelas terhadap manajemen TI. Nah, fokus perusahaan itu dulu adalah menghemat biaya. Namun sekarang sudah berubah menjadi bagaimana cara meningkatkan pendapatan atau revenue-nya. Nah, tujuan implementasi TI itu kan sebenarnya untuk memuaskan pelanggan, mengurangi error, dan meningkatkan daya saing. Tapi, pada beberapa perusahaan nyatanya keuntungannya itu tidak secara langsung didapat atau malah bersifat intangible, tidak nyata. Nah, jadi perlu dong kita untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola keuntungan implementasi TI. Makanya itu penting. Nah, pada dasarnya ekonomi secara general itu dia punya dasar untuk menganalisa, mengevaluasi, dan memilih pilihan yang tepat. Sedangkan kalau kita kerucutkan, ekonomi informasi itu adalah rangkaian sistematis atau konsep yang menjelaskan peran dan informasi TI untuk membantu organisasi dalam mendesain hingga nanti implementasi dan juga maintenance produk atau layanannya. Maka dari itu, ekonomi informasi itu sangat berguna untuk memberikan tata cara dari mulai menghitung perkiraan sampai dampak yang timbul dalam penerapan investasi TI. Nah, contoh teori ekonomi informasi menurut buku yang telah kami baca itu ada dua, yakni teori transaksi biaya atau transaction cost theory, terus teori agensi atau agensi teori. Nah, jadi pada dasarnya Ronald H. Koase pada tahun 1937 itu memiliki logika bahwa perusahaan itu ingin memiliki biaya transaksi yang seminimal mungkin. Nah, dengan teori transaksi biaya ini didapatkan bahwa IT investment itu biasanya itu membantu untuk reducing transaction cost, mengurangi biaya transaksi. Karena IT itu membuat atau mengurangi the size of the firm, ukuran dari perusahaan. Sehingga membuat perusahaan itu lebih produktif untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari. Maka dari itu, transaksinya atau proses transaksinya itu mengecil, maka dari itu biaya transaksi juga mengecil. Kayak gitu. Jadi resultnya atau hasilnya itu adalah pengurangan atau penyempitan atau pengecilan ukuran perusahaan. Bisa dilihat dari A kecil ke C kecil. Yang B besar ke B kecil itu adalah perubahan biaya transaksi. Nah, kalau A kecil ke C kecil ini size of the firm-nya mengecil, ukuran perusahaan. Nah, kalau teori agensi, itu dia berbicara tentang bagaimana cara menghadapi masalah yang muncul dari dampak TI, khususnya dari segi karyawan atau employees, dari seseorang yang bekerja untuk owner tersebut, gitu. Jadi kalau perusahaan itu bertambah besar atau growing, maka owner atau pemiliknya itu harus increase the number of employee. Jadi dia tuh secara logika memang harus menambah workernya untuk support, untuk membantu kompleksitas dari perusahaan itu sendiri kan pasti harus menambah worker.
Nah, tapi dengan adanya IT, dengan adanya investasi IT, maka dia bisa save time, mengurangi waktu kerja yang lama tadi menjadi cepat. Terus dia juga bisa mengimprove atau meningkatkan kontrol untuk ownernya itu sendiri, dan dia bisa mengurangi employee, mengurangi agensinya ini yang kita bahas di teori agensi. Nah, maka dari itu bisa dilihat di gambar dari A besar ke C kecil, C besar, itu kurva di mana ada pengurangan biaya workers, pengurangan agensi cost reduction, karena adanya IT investment gitu. Nah, terus biaya dari B besar ke B kecil, itu juga ini pengurangan biaya workers. Terus kalau yang dari A kecil ke C kecil, ini size of the firm. Iya gitu, jadi kayak semakin berkurang, semakin bertambah. Kalau size of the firm-nya bertambah, maka agensi cost-nya itu bisa berkurang kalau adanya IT investment yang ditambahkan. Gitu. Jadi, walaupun ukuran perusahaannya itu bisa small, atau jadi ukuran perusahaannya itu dia akan small atau ringkas gara-gara IT investment. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nadia. Oke, yang selanjutnya di sini akan dibahas kenapa mengukur kinerja TI. Nah, jadi mengukur kinerja TI itu dilakukan agar keseluruhan sistem pengukuran kinerja dapat bekerja sebagaimana mestinya, sesuai dengan fungsinya dan bisa digunakan untuk mengevaluasi fungsi dari investasi. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan kenapa sih mengukur kinerja TI itu penting. Yang pertama, karena kinerja TI itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta untuk memperkirakan nilai bisnis dan efektivitas serta efisiensi dari TI itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi dan memperkirakan dampak serta penggunaan dan pengimplementasian TI. Yang ketiga, kinerja TI itu juga bisa digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja dalam beberapa waktu yang berbeda sepanjang alur proses TI dan juga berguna saat melakukan pengukuran kinerja untuk level organisasi yang berbeda. Kemudian yang keempat, untuk memantau dan mengelola kinerja TI yang termasuk dalam waktu, biaya, pertumbuhan, manajemen, keputusan, dan penyesuaian. Kemudian yang kelima itu meningkatkan komunikasi antara kepala bagian atau eksekutif dengan penyedia layanan TI. Yang keenam, hasil dari pengukuran kinerja TI merupakan insight dan pengetahuan penting untuk perusahaan. Nah, selanjutnya, pengukuran kinerja TI yang efektif itu seperti apa sih? Jadi, pengukuran kinerja TI yang efektif itu dilakukan secara objektif maupun subjektif. Maksudnya itu kan investasi TI itu mempunyai efek yang nyata atau tangible dan efek yang nggak nyata yaitu intangible yang akan dirasakan dalam perusahaan. Jadi itu investasi TI ini juga bisa disebut sebagai investasi yang unik. Pengukuran objektif itu sendiri itu adalah pengukuran yang melibatkan biaya, keuntungan, pendapatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek. Kemudian pengukuran subjektif itu adalah pengukuran yang melibatkan penilaian konsumen, kinerja keputusan manajer, kepuasan konsumen, dan lain-lain. Selanjutnya, pengukuran kinerja yang efektif juga dapat dilakukan di level organisasi yang tepat. Nah, pengimplementasian TI itu biasanya melibatkan semua aspek bisnis seperti level, fungsi, dan proses bisnis yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Jadi, suatu pengukuran yang efektif itu memungkinkan organisasi untuk memantau biaya dan membuat keputusan yang baik mengenai alokasi sumber daya TI untuk mengembangkan perbaikan strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Iya, kita lanjut ke pengukuran kinerja strategis terhadap TI. Next. Pengukuran kinerja strategis terhadap teknologi informasi ini salah satunya adalah dia bisa memiliki manfaat investasi TI yang mana dengan meningkatnya performa strategis organisasi tersebut, dia akan menjadi
strategi. Tunggu sebentar. Mungkin bisa saya tambahkan ya. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya pengukuran kinerja strategis terhadap teknologi informasi itu kan susah untuk diukur atau intangible seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi salah satu manfaat investasi TI itu yang penting adalah untuk meningkatkan performa strategis dari organisasi. Nah, salah satu metode analisis yang digunakan itu metode ini banyak digunakan oleh perusahaan, yaitu critical success factor atau faktor penentu keberhasilan, di mana ini merupakan metode analisis yang menghubungkan antara strategi bisnis organisasi dengan strategi sistem informasinya atau TI di dalam perusahaan. Dan metode ini akan memfokuskan proses perencanaan strategi dan memprioritaskan usulan aplikasi TI dan mengevaluasi strategi dari TI perusahaan. Nah, critical success factor harus dikuasai dengan baik oleh organisasi jika organisasi tersebut ingin sukses dan memperoleh profit seperti itu. Nah, untuk critical success factor akan dijelaskan lebih detailnya pada chapter 7. Mungkin bisa dilanjutkan ke biaya TI. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang cost of IT. Biaya yang dihabiskan dalam investasi TI itu cukup sulit untuk didata. Karena tuh tiap departemen memiliki manajemen IT yang berbeda. Nah, maka dari itu semua biaya TI itu harus dikumpulkan, terus diklasify atau dikategorikan, kemudian kita compare. Jadi kita bandingkan dengan kompetitornya itu sendiri. Nah, ini kategorinya bisa dilihat di tabel. Misalnya ada biaya pengembangan, berarti sumber dayanya biaya teknologi, dan lain sebagainya. Langsung aja. Data biaya TI itu juga dapat digunakan untuk menganalisis nilai bisnis investasi TI. Dan yang digunakan untuk mengukur biaya TI menurut Van der Zee itu ada 4, yakni yang pertama biaya TI sebagai bagian dari pendapatan. Yang kedua ada tingkat perkembangan anggaran TI. Lalu ada biaya TI yang dikeluarkan untuk sumber daya, dan yang terakhir adalah untuk aktivitas. Kalau untuk detailnya mungkin dijelaskan juga di chapter selanjutnya karena di sini masih konsep ekonomi informasi. Selanjutnya pengukuran nilai bisnis. Oke, selanjutnya untuk pengukuran nilai bisnis, tadi maaf sempat keputus sebentar, ada sedikit kendala. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengukuran nilai bisnis. Nah, nilai bisnis TI ini didefinisikan sebagai nilai keseluruhan TI untuk organisasi tertentu. Jadi overall TI yang ada di dalam suatu organisasi itu merupakan suatu nilai bisnis. Nah, untuk memberikan wawasan mengenai dampak investasi TI terhadap kinerja sebuah organisasi, maka diperlukan upaya penilaian terhadap nilai bisnis TI itu sendiri. Di sini ada tiga aspek kinerja yang biasa dilakukan untuk investasi TI, dan dia dapat berkontribusi untuk kinerja-kinerja tersebut. Antara lain adalah kinerja keuangan, kinerja bisnis, dan kinerja strategis dari suatu organisasi. Selanjutnya, terdapat 3 langkah untuk menentukan nilai bisnis TI. Jadi pertama kita harus mengidentifikasi dulu apa saja tujuan-tujuan dari adanya investasi TI ini di suatu organisasi. Dari 3 area tadi, area keuangan, area bisnis, sama area strategis. Selanjutnya kita memilih, setidaknya kita pilih satu bentuk pengukuran, tapi akan lebih baik lagi jika kita memilih lebih dari satu pengukuran untuk tiap-tiap tujuannya. Nah, selanjutnya setelah kita memilih setidaknya satu pengukuran tadi, kita pilih yang paling layak, paling tepat untuk mengevaluasi nilai bisnis tersebut. Next. Nah,
Di sini menurut Parker ada 5 teknik pendukung proses evaluasi investasi TI. Pertama itu ada cost benefit analysis. Nah, cost benefit analysis ini dia merupakan cara tradisional yang digunakan untuk menghitung atau mengukur keuntungan yang dapat dihitung dari diaplikasikannya TI di dalam suatu organisasi. Jadi dari sini nanti kita juga dapat benefit, yaitu kita bisa cutting cost-nya, cost saving. Terus kita juga bisa increasing revenue-nya, naikin pendapatan, sama di sini juga dapat benefit dari intangible benefits itu sendiri. Nah, untuk cost benefit analysis ini juga cocok untuk diaplikasikan pada investasi infrastruktur TI yang cukup besar. Selanjutnya ada value chain. Nah, value chain ini dia fokusnya ke improvement dari performa bisnis dan nggak cuman di cost saving aja. Nah, dia ini impact-nya nanti adalah ke sustainable buat growth bisnisnya, jadi pertumbuhan bisnisnya akan tersustain dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ini ada value acceleration. Value acceleration ini dia akan membuat waktu menjadi lebih singkat sehingga dia akan memangkas biaya yang nantinya juga menjadi lebih sedikit. Selanjutnya ada value restructuring. Di sini ini dia akan mengeliminasi juga dan meredefine suatu value di organisasi, dan ini digunakan untuk mengukur benefit dari organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir ada innovation. Nah, innovation ini dia akan menambahkan alternatif-alternatif supaya organisasi ini bisa lebih bersaing dengan organisasi-organisasi yang lain. Jadi kadang untuk yang innovation ini sendiri, untuk ROI-nya lebih kurang diperhatikan lagi karena yang mereka cari itu adalah value utamanya, dan mereka juga mengesampingkan risk. Yang penting inovasinya ini sampai terdeliver dengan baik ke masyarakat. Oke, next. Nah, kelimanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tapi pemanfaatannya akan maksimal apabila bisa saling mendukung satu sama lain dalam menentukan suatu nilai dari investasi TI yang telah dikeluarkan. Selanjutnya akan ada pengukuran kinerja bisnis terhadap TI. Ya, selanjutnya adalah pengukuran kinerja bisnis terhadap TI. Nah, sebentar. Nah, untuk performa bisnis itu dapat ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, termasuk implementasi dan penggunaan TI itu sendiri di perusahaan. Nah, lalu performa bisnis itu apa sih? Jadi performa bisnis adalah hasil dari pelaksanaan proses bisnis dan alokasi dari resource untuk proses bisnis. Jadi performa bisnis ini nanti akan seberapa baik alokasi resource untuk proses bisnis dan seberapa baik juga dalam performanya. Selain itu, performa bisnis juga dapat diartikan sebagai hasil dari pelaksanaan proses bisnis dan alokasi dari sumber daya untuk proses bisnis seperti yang tadi dijelaskan itu. Dan pengukuran kinerja bisnis itu akan lebih baik jika indikator yang digunakan tidak hanya finansial, tetapi juga indikator di non-finansial. Oke, next. Nah, selanjutnya ada cara untuk mengukur di perspektif finansial, tapi juga di non-finansial, yaitu dengan menggunakan balance scorecard. Di mana balance scorecard ini yang selanjutnya kita singkat sebagai BSC, itu memiliki 4 perspektif yang perspektif pelanggan yang berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan, sehingga akan meningkatkan customer satisfaction dan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada internal business perspektif, yaitu perusahaan dapat menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja di dalam perusahaan gitu. Jadi menghindari adanya silo fungsional.
dengan mengamati kondisi internal di perusahaan itu. Lalu yang selanjutnya ada innovation and learning perspective atau juga biasa disebut innovation and growing perspective. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif. Harusnya finansial perspektif dulu. Jadi di perspektif keuangan ini perusahaan harus mampu mengelola keuangan termasuk pengeluaran dan pemasukan perusahaan dengan baik agar keuangannya itu terus stabil. Dan nanti ketiga perspektif yaitu customer, lalu internal bisnis dan finansial ini akan didukung oleh perspektif yang satu lagi yaitu innovation and learning. Nah, perspektif ini akan menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif tadi, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang dari perusahaan. Nah, di sini ada ukuran kinerja bisnis. Dari perspektif pelanggan, itu ukuran kinerja bisnis antara lain dengan efektivitas biaya, misalnya yaitu pengelolaan biaya tiap beberapa unit, atau biaya di data center setiap workstation gitu. Jadi terus yang kedua itu ada ukuran kecepatan penyampaian. Contohnya yaitu jumlah periode waktu untuk menyampaikan atau memberikan produk atau layanan. Lalu yang ketiga yaitu ukuran penyampaian tepat waktu. Contohnya yaitu jumlah waktu yang sesuai dengan jadwal penyampaian. Yang selanjutnya itu ada ukuran dukungan pelatihan. Contohnya yaitu jumlah persentase training atau pelatihan yang diadakan secara reguler. Dan yang ukuran selanjutnya yaitu dukungan responsif, yaitu misalnya jumlah periode waktu untuk memperbaiki masalah. Lalu untuk ukuran kinerja bisnis perspektif internal, yang pertama ada pengembangan yang efisien, proyek berdasarkan ukuran proyek, seperti itu. Dan ukuran kedua yaitu kualitas pengembangan, misalnya jumlah kesalahan pada hasil testing TI. Lalu yang ketiga yaitu ukuran intensitas rework yang rendah, contohnya yaitu jumlah waktu dari software yang di-reuse atau dipakai kembali oleh perusahaan. Lalu yang keempat, contoh ukuran kinerja bisnis yaitu pegawai yang kompeten. Misalnya jumlah berapa tahun pengabdian berdasarkan kelas pekerjaan atau jabatan seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ukuran kinerja bisnis untuk perspektif internal adalah pegawai yang highly skilled. Misalnya jumlah jam dapat dihitung dari jumlah jam pelatihan setiap karyawan. Oke, next. Selanjutnya ada ukuran kinerja bisnis dari perspektif inovasi dan pembelajaran. Yang pertama yaitu sama sebenarnya dengan yang tadi, yaitu pegawai yang highly skilled. Contohnya juga sama karena ini bisa meningkatkan inovasi dan pembelajaran di perusahaan, yaitu dengan menghitung jumlah jam pelatihan setiap karyawan. Lalu yang kedua, ukuran peningkatan penawaran pasar. Contohnya yaitu dengan menghitung jumlah produk baru yang dikenalkan setiap periode waktu tertentu, misal 3 bulan sekali atau setahun sekali seperti itu. Lalu ukuran yang ketiga yaitu penelitian yang inovatif. Contohnya yaitu persentase biaya yang dihabiskan untuk penelitian TI. Ukuran yang keempat yaitu meningkatkan pemikiran yang inovatif. Misalnya dengan menghitung jumlah ide karyawan yang diimplementasikan. Lalu yang kelima adalah ukuran menanamkan pengetahuan dasar ke pegawai, yaitu dengan menghitung jumlah karyawan yang mengundurkan diri misalnya. Dan untuk di perspektif keuangan, yang pertama itu ada keuntungan bisnis. Cara mengukurnya misal dengan mengukur pendapatan yang meningkat. Lalu yang kedua itu keuntungan penggunaan TI, misalnya dengan menghitung pengembalian dari penjualan atau aset. Lalu yang ketiga itu ukuran misalnya dengan menghitung pendapatan tiap grup user. Lalu ukuran yang keempat yaitu maintenance yang efisien, misalnya dengan menghitung biaya pemeliharaan TI sebagai persentase dari satuan ukuran tertentu.
Lalu yang kelima ada ukuran perencanaan yang reliable, misalnya dengan menghitung atau menganalisis apakah anggaran itu telah sesuai dikeluarkan oleh sebuah perusahaan seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke pengukuran nilai efektivitas dan efisiensi dari TI. Oke, jadi selanjutnya pengukuran nilai efektivitas dan efisiensi dari teknologi informasi. Jadi sebenarnya efektivitas dan efisiensi sendiri itu memiliki makna yang hampir sama, yaitu membuat sebuah bisnis di perusahaan dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung proses bisnis yang ada. Bedanya itu adalah efektivitas itu mempunyai unsur yang lebih condong ke arah output dan outcome, sedangkan efisiensi itu ke input dan output. Nah, kalau gitu efektivitas itu lebih ke tepat sasarannya. Nah, kalau efisiensi itu bagaimana caranya memperoleh output yang maksimal. Selanjutnya, nah jadi pengukuran nilai efektivitas ini itu disebut juga dengan melakukan hal yang benar. Maksudnya itu pengukuran nilai efektivitas ini itu diartikan sejauh mana segala bentuk peranan TI yang ada di dalam perusahaan dapat mendukung proses bisnis dan dari para karyawan. Nah, artinya itu manajemen memberikan produk dan layanan yang tepat dengan fitur atau fungsi yang tepat ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, dalam menentukan efektivitas TI ini ada beberapa aspek bisnis yang perlu dievaluasi, yaitu yang pertama, sejauh mana TI itu mendukung proses bisnis. Yang kedua, sejauh mana TI mendukung karyawan. Dan yang ketiga, sejauh mana sebuah fungsi TI memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan untuk menilai satu aspek efektivitas TI, khususnya sejauh mana TI mendukung proses bisnis itu ada 4. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu proses bisnisnya. Kemudian mengidentifikasi jenis TI-nya. Yang ketiga, membuat matriks proses bisnis dari jenis-jenis TI yang telah diidentifikasi tadi itu, dan mengidentifikasi aplikasi TI yang ada untuk setiap sel dalam matriks. Kemudian yang keempat, menghitung rasio antara aplikasi yang sebenarnya dan aplikasi yang potensial untuk setiap sel. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah tambahan untuk pengukuran nilai efektivitas sumber daya TI. Yang pertama, kalau tujuannya menjadi pemasok yang penarik, maka ukuran efektivitas TI-nya adalah skor kepuasan keseluruhan klien. Kemudian yang kedua, untuk menjadi atasan yang baik itu ukuran efektivitasnya adalah rata-rata kepuasan karyawan. Yang ketiga, menjadi seorang perencana yang handal, maka ukuran efektivitasnya adalah kinerja untuk anggaran sebanyak persennya atau proyek yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan anggaran. Kemudian yang keempat, menjadi pemasok yang responsif, maka ukuran efektivitas TI-nya adalah jumlah jam atau hari untuk memperbaiki masalah atau melakukan perubahan. Yang kelima, menjadi pengembang berkualitas, maka ukuran efektivitas TI-nya adalah jumlah cacat pada unit uji dan integrasi sistem dengan ukuran yang sudah diuji. Kemudian yang keenam, menjadi berwenang, artinya itu, maka ukuran efektivitas TI-nya adalah jumlah tahun pengalaman dengan kelas pekerjaan. Yang ketujuh, menjadi operator yang berkualitas, maka ukuran efektivitas TI-nya adalah jumlah pemadaman atau cacat atau insidennya. Yang kedelapan, menumbuhkan inovasi, maka ukuran efektivitas TI-nya itu adalah jumlah hari pelatihan per tahun yang berdasarkan persen dari total waktu yang dihabiskan untuk pelatihan. Kemudian yang terakhir, jika tujuannya menciptakan pasar baru, maka ukuran efektivitas TI-nya adalah persen dari pendapatan dari baru aplikasi produk atau hubungannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dina. Iya, selanjutnya adalah pengukuran nilai efisiensinya. Tadi udah dijelasin bahwa kalau misalnya efektif itu doing the right things, kalau efisiensi dia adalah doing the things right. Jadi pengukuran efisiensi TI sendiri merupakan suatu tindakan implementasi TI di mana korporasi dapat menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Nah, efisiensi TI ini biasanya tidak dinilai karena TI hanya satu bagian dari banyak komponen yang
mempengaruhi efisiensi suatu organisasi. Jadi IT ini cuma sebagian kecilnya aja daripada seluruh komponen organisasi. Nah, di sini ada 3 alokasi biaya, yaitu pertama buat infrastrukturnya, terus mandatorinya, dan ada untuk research-nya, untuk investasi riset TI. Nah, untuk definisi dari efisiensi ini sendiri mungkin dari satu perusahaan atau satu organisasi dengan organisasi lainnya itu berbeda, karena ukuran sama seperti halnya dengan efektif, ukuran efisiensi ini juga adalah termasuk ukuran yang relatif. Next. Nah, efisiensi sumber TI dapat didefinisikan sebagai sejauh mana TI yang efektif disediakan dengan biaya yang seminimum mungkin. Jadi, untuk memenuhi efisiensi ini, yang harus dilakukan adalah memenuhi efektivitasnya terlebih dahulu. Nah, karena efektif ini perlu biaya yang besar, maka dari itu mungkin banyak organisasi yang efektifnya ini belum tercapai, efisiensinya juga belum tercapai. Jadi, karena efisiensi itu adalah hampir mirip dengan cutting cost, jadi banyak yang efisiensinya itu tidak tercapai karena organisasi itu lebih mementingkan keefektivitasan, tapi tidak mementingkan efisiensitasnya. Lalu sama seperti efektivitas, sumber daya TI juga bisa diukur dengan metode scorecard yang digunakan untuk mendapatkan langkah-langkah dalam menilai efisiensi fungsi sumber daya TI. Nah, beberapa ukuran efisiensi sumber daya TI nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Ini kita next dulu. Jadi ini ada perbandingan antara efektif dan efisien. Pertama ini di tabel yang paling kiri, paling bawah ada ineffective and inefficient. Jadi di mana kita mengejar suatu goals yang salah dan harganya itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi produktivitasnya kurang, tapi butuh biaya yang cukup tinggi. Lalu ada yang efektif tapi inefisien. Jadi kita mengejar suatu goal yang tepat, the right goals, tapi itu inefisien karena cost-nya atau mungkin time-nya itu tidak diperhatikan. Jadi ada pembengkakan di bagian biaya atau waktunya jadi molor lama, seperti itu. Selanjutnya ada yang di kuadran ke berapa nih? Berarti keempat ya. Ada inefektif dan efisien. Berarti kita mengejar suatu goals, tapi goals-nya itu salah, bukan goals yang sebenarnya dituju oleh perusahaan atau organisasi, tapi efisien. Jadi untuk produktivitasnya kurang, cuman untuk biaya itu cukup rendah dan dapat di afford sama organisasinya. Dan yang terakhir ini adalah idealnya, yaitu efektif dan efisien, di mana kita mengejar goals yang tepat dan juga efisien. Jadi goals-nya benar, cost-nya juga efisien. Cost-nya nggak begitu membengkak, cost-nya cukup rendah sesuai dengan biaya perkiraannya, dan ini juga memiliki high ROI-nya. Jadi return on investment-nya tinggi. Selanjutnya ini akan ada ukuran efisiensi TI-nya. Jadi misalnya di sini ada tujuan menangani biaya dengan baik. Di sini ada 4 ukuran efisiensi TI-nya, yaitu pertama total biaya untuk pengembangan per titik fungsinya, terus biaya pemrosesan per transaksi bisnis online-nya, terus biaya data center tiap user bisnis atau workstation-nya,
dan biaya untuk program marketing, event, promosi, dan sebagainya sebagai persentase dari revenue-nya. Terus selanjutnya untuk tujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset, di sini untuk ukuran efisiensi IT-nya seperti penggunaan CPU secara keseluruhan untuk prime shift atau non prime shift. Lalu untuk tujuan yang selanjutnya mengoptimalkan tingkatan staff. Nah, di sini ukuran efisiensi TI-nya adalah programmer system per OS, per operating system, dan atau MIPS yang digunakan. Selanjutnya menjadi pengguna yang cepat. Tujuan menjadi pengguna yang cepat ini, kita dapat mengukur efisiensinya dari rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menguasai pendekatan, teknik, dan alat pengembangan barunya. Selanjutnya, untuk tujuan yang selanjutnya ada menjadi developer yang efisien, di mana ukuran efisiensinya yang digunakan adalah jumlah hari staff menurut ukuran proyek oleh fase proyek. Tujuan yang selanjutnya adalah menciptakan supplier yang efisien dengan ukuran efisiensi TI, jumlah user atau workstation yang didukung per staff member. Terus selanjutnya, tujuan yang terakhir itu adalah terus beroperasi. Belum selesai ya. Terus beroperasi atau continue operating. Nah, untuk ukuran efisiensi TI-nya sendiri adalah performa untuk dianggarkan oleh aplikasi atau grup pengguna. Oke, ini baru bisa next, Mbak. Oke, sekarang kita masuk ke discussion question. Kita ada 12. Jadi kita satu anak akan presentasi 3 slide. Yang pertama, apa itu teori biaya transaksi dan apa hubungannya dengan TI? Tadi kan aku juga udah jelasin tentang transaction cost theory, tapi di sini lebih ke detailnya dari sumber lain. Jadi dalam aktivitas ekonomi, biaya total tuh tidak hanya ditentukan oleh jumlah biaya produksi, tapi dalam proses produksi hingga deploy sampai maintenance, mulai dari pemasok pembelian, itu kan pasti ada transaksinya. Nah, maka dari itu ada biaya transaksi. Jadi dia biaya yang memanfaatkan pasar dan menggunakan hak untuk memberi perintah dalam perusahaan yang timbul karena transfer. Jadi dia ada biaya transfer, memperoleh dan mempertahankan hak kepemilikan. Jadi kan berubahnya hak kepemilikan tuh transaksinya itu kan. Jadi ada biayanya oleh dari administrasi dan lain-lain sebagainya. Nah, komponennya itu termasuk yang pertama ada biaya mencari informasi, lalu membuat kontrak, termasuk negosiasi dan formulir, lalu ada monitoring, mulai dari cek kualitas, kuantitas, harga, tepat waktu pengiriman dan keamanan, lalu ada biaya adaptasi. Nah, jadi biaya transaksi itu mencakup semua kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan, rencana, pengaturan, dan persetujuan yang tidak efisien. Kenapa kok disebut kerugian ya? Karena kan sebenarnya tidak ingin kita investkan gitu, karena dia tidak berdampak secara tangible langsung untuk memenuhi revenue perusahaan, makanya dia disebut kerugian, kayak biaya yang harusnya tidak usah ada biayanya gitu. Nah, maka dari itu investasi TI itu membantu mengurangi biaya transaksi dan mengurangi ukuran perusahaan kan, yang sudah saya jelaskan tadi, karena dengan adanya transaction cost theory maka size of firm dari perusahaan itu akan mengecil sehingga membuatnya lebih produktif. Itu sih, jadi hubungannya dengan TI itu mengecilnya size of firm karena employee-nya juga mengecil, istilahnya worker-nya dibuang karena transaksinya cost-nya tuh di-reduce, maka dari itu perusahaan tuh lebih produktif gitu. Selanjutnya pertanyaannya itu apa itu teori agensi dan apa hubungannya dengan teknologi informasi. Jadi kan tadi sebelumnya udah dijelasin Alvina tentang teori agensi. Tapi sebenarnya kalau menurut beberapa ahli itu, teori agensi itu adalah suatu hubungan kerja antara dua pihak, yaitu pemilik perusahaan dan manajemen. Nah, pemilik perusahaan ini biasanya disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen itu disebut sebagai agen. Nah, teori agensi ini biasanya muncul karena adanya konflik di antara prinsipal dan agen tersebut, dan juga
teori agensi ini biasanya digunakan untuk menjelaskan gimana sih caranya menghadapi masalah yang muncul dari dampak TI terhadap karyawan atau siapapun yang bekerja untuk pemilik bisnis. Nah, apa hubungannya teori agensi dengan TI? Jadi teori ini tuh menyarankan seiring dengan pertumbuhan perusahaan, maka direktur perusahaan itu harus meningkatkan jumlah karyawan dan resource-nya seperti tools atau jaringan, aktivitas yang lain-lain. Nah, dengan melakukan investasi pada TI ini, pemilik atau direktur dapat menghemat waktu dan meningkatkan pengawasannya terhadap suatu perusahaan. Intinya lebih sedikit waktu atau karyawan yang dibutuhkan atau dipekerjakan untuk mengelola perusahaan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu ini apa udah terdengar ya? Udah ya? Udah. Yang ketiga yaitu apa itu kinerja bisnis dan bagaimana cara mengukur kinerja bisnis. Nah, kinerja bisnis itu dapat diartikan sebagai hasil dari pelaksanaan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unsur di dalam organisasi sebagai proses untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh profit tentunya untuk bagi organisasi ya. Nah, kinerja bisnis yang baik itu akan terlihat dari tingkat produktivitas, efektivitas, serta efisiensi yang baik pula pada prosesnya. Nah, mengukur kinerja bisnis ini harus melalui berbagai aspek, tak hanya finansial tapi juga non-finansial. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, salah satu cara mengukur kinerja bisnis yang banyak dilakukan adalah dengan Balance Scorecard atau BSC. Nah, penyusunan BSC ini terbagi atas 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan strategi fokus, yaitu menjalankan strategi yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya adalah tahap penilaian atau assessment, yaitu menentukan nilai yang menjadi tolak ukur, serta menganalisis hasil pengamatan dari tolak ukur tadi yang telah dipilih. Kemudian selanjutnya itu masuk ke tahap change planning and implementation, di mana hasil analisa sebelumnya itu nantinya akan digunakan untuk menghasilkan rencana perbaikan bagi kinerja perusahaan. Lalu akan masuk ke tahap terakhir yaitu continuous improvement, di mana harus memonitor pelaksanaan perencanaan perbaikan tadi. Seperti itu. Nah, penyusunan BSC ini harus memenuhi 4 perspektif yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya agar visi dan strategi perusahaan dapat terwujud. Perspektif yang tadi itu antara lain customer perspektif, internal business perspektif, lalu ada financial perspektif, lalu yang terakhir ada innovation and growth perspektif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Mengapa bukan informasi biaya untuk menilai nilai bisnis informasi? Jadi, dengan adanya informasi biaya itu, kita bisa memperkirakan apakah hasil yang didapat perusahaan dari mengembangkan TI itu akan berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak. Sehingga biaya itu akan menjadi salah satu informasi yang dibutuhkan untuk menilai nilai bisnis informasi TI dan mendukung dalam pengambilan keputusan apakah akan melanjutkan investasi TI atau menambah investasi TI dan sebagainya. Next, yang kelima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas sumber daya TI. Sebenarnya ini langkah-langkahnya banyak. Dan langkah-langkah ini termasuk tadi yang disebutkan yaitu sebagai ukuran untuk mengukur efektivitas TI. Yang pertama itu misalnya menjadi pemasok yang atraktif sehingga skor kepuasan pelanggan atau customer satisfaction itu meningkat. Lalu yang kedua bisa menjadi manajer yang baik sehingga skor kepuasan staff itu meningkat. Lalu yang ketiga bisa menjadi planner yang handal. Yang keempat bisa menjadi pemasok yang responsif, misal untuk mengukur kisaran waktu untuk menangani masalah. Yang kelima yaitu misalnya menjadi developer yang berkualitas agar jumlah cacat dalam testing dan integrasi sistem itu dapat diminimalkan. Lalu juga bisa harus menjadi kompeten gitu agar untuk mengukur efektivitas sumber daya TI itu. Lalu yang ketujuh ada menjadi operator yang berkualitas,
selanjutnya juga menumbuhkan inovasi. Lalu yang ke-9 ada selalu tersedia jika dibutuhkan atau availability di sini. Terus yang ke-10 ada selalu diinformasikan. Terkait perubahan-perubahan apa sih yang terjadi di TI perusahaan seperti itu. Lalu yang 11 dapat dengan melakukan atau membuat new market gitu. Nah, nextnya yang nomor 6 itu bagaimana kita menggunakan value chain model atau model rantai nilai dalam investasi TI dan pengambilan, maksudnya ini dalam pengambilan keputusan investasi TI. Nah, banyak peneliti yang berpendapat mengenai perlunya penggunaan interpretasi nilai bisnis TI untuk mengukur terhadap kinerja perusahaan. Nah, di sini yang mencetuskan pertama kali adanya istilah value chain model itu adalah Porter, dan dalam bukunya Porter itu memasukkan TI atau teknologi informasi ke dalam kerangka value chain. Nah, juga sesuai dengan teori competitive advantage, ada dua cara untuk melakukan persaingan, yaitu product differentiation, yaitu menawarkan produk yang sama sekali baru atau yang tidak ada di pesaing lain gitu. Yang kedua itu caranya dengan lower price, yaitu menjual produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Nah, contoh aplikasi atau TI yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan itu bisa memilih antara dua cara itu, yaitu lower price atau product differentiation. Namun, hal pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan hal ini yaitu manajemen harus dapat membedakan TI mana saja yang termasuk core process. Yang nantinya kriteria core process itu akan kita sebut sebagai value added seperti itu. Jadi apa sih value added itu? Yang pertama, merupakan sesuatu hal yang sangat kritikal bagi bisnis perusahaan tidak dapat berlangsung atau terpaksa gulung tikar. Jadi merupakan critical to the business. Itu namanya value added. Lalu selanjutnya value added itu juga sesuatu yang secara langsung terlibat dalam proses penciptaan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan kepada customer. Lalu value added itu juga berarti sesuatu yang membuat pelanggan itu bersedia untuk membayar untuk keperluan proses tersebut. Nah, misalnya ada ini, seorang nasabah yang mau membayar ekstra 50.000 per bulan untuk mendapatkan kartu ATM khusus yang dapat dipergunakan di seluruh dunia. Dan yang secara jelas berfungsi sebagai proses value added yang tadi telah disebutkan. Sementara untuk hal-hal yang berbau non-value added itu sebisa mungkin untuk investasi TI pada hal itu harus ditekan secara maksimal. Karena kenapa? Karena dapat secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi biaya pembuatan produk atau pelayanan yang ditawarkan, yang kalau tidak dikontrol dengan baik itu akan mengakibatkan sulitnya perusahaan berkompetisi dengan kompetitor lain. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ke-7 bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-7 ini adalah mengapa analisa biaya tidak digunakan sebagai satu-satunya faktor untuk menentukan keputusan. Nah, di sini ada banyak faktor ya, ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi diambilnya suatu keputusan itu. Jadi nggak cuma dari faktor objektifnya aja, itu ya kayak biaya, terus revenue, keuntungan, tapi juga dari faktor-faktor subjektif lainnya. Jadi kayak misalnya gimana sih konsumen itu nilai kinerja kita, terus kayak keputusan manajer juga, kepuasan konsumen, dan lain-lain. Nah, ini dikarenakan investasi TI ini memiliki sifat yang tangible dan intangible. Nah, contohnya nih di sini
misal ada sebagian besar keuntungan dari investasi TI ini dialirkan untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan digunakan sebagai pertimbangan manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, tetapi nggak cuma itu aja yang dijadiin acuannya, tapi organisasi tersebut juga harus mempertimbangkan opini dalam survei manajemen untuk mengukur efek dari keuntungan investasi TI terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya, mengapa penting untuk memiliki ukuran efektivitas TI untuk mendukung karyawan? Jadi, kalau menurut teori dari Ronald Coase, itu penerapan investasi TI itu di antara investasi yang lainnya dapat membantu meminimalkan biaya transaksi dan membuat perusahaan menjadi lebih produktif dari segi karyawan, fasilitas, tools, dan lain-lain. Nah, jadi melakukan pengukuran efektivitas TI itu dinilai akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan membentuk investasi yang lebih baik, termasuk kinerja karyawan. Serta dengan melakukan pengukuran efektivitas teknologi informasi ini, maka pemilik atau direktur dapat menghemat waktu dan meningkatkan pengawasannya terhadap suatu perusahaan. Intinya, perusahaan itu dapat meminimalisir jumlah juga kinerja karyawan, tetapi menghasilkan output yang maksimal. Selanjutnya. Oke, jadi apa saja nilai efektivitas TI seperti yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan tolak ukur yang mau diukur itu apa. Nilai efektivitas ada 9. Yang pertama ada skor kepuasan keseluruhan klien, lalu rata-rata kepuasan karyawan, kinerja anggaran berupa persen proyek disampaikan tepat waktu, jumlah jam untuk memperbaiki masalah atau resolution, jumlah insiden, lalu jumlah cacat pada unit uji, jumlah tahun pengalaman dengan kelas pekerjaan, jumlah pelatihan, dan juga persenan dari pendapatan yang baru. Itu sih, jadi sama aja sih sebenarnya yang tadi, cuman diulangi aja. Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu pertanyaannya bagaimana faktor efektivitas TI itu digunakan dalam pengambilan keputusan investasi TI. Nah, faktor-faktor efektivitas TI itu antara lain ada operability atau kemudahan dalam operasi TI, lalu ada maintainability yaitu kemudahan dalam pemeliharaan TI, lalu ada flexibility yaitu kemudahan memilih pemeliharaan seperti apa yang ingin diterapkan di perusahaan, lalu juga ada testability di mana kemudahan dalam melakukan testing TI sejauh mana bagian TI dapat direuse. Lalu ada portability yang merupakan kemudahan apakah sistem itu dapat dipindah ke aplikasi lain seperti itu. Lalu ada juga connectivity di mana kemudahan dalam menghubungkan sistem satu dengan yang lainnya. Lalu ada security yaitu sejauh mana keamanan TI dibutuhkan. Lalu ada yang terakhir scalability yaitu kemudahan untuk ekspansi. Nah, pengambilan keputusan terkait investasi TI ini harus menyesuaikan faktor efektivitas yang sesuai juga dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan perbankan misalnya. Jadi di sini ada faktor security. Kalau perbankan itu kan logikanya butuh security yang benar-benar handal kan. Jadi sebisa mungkin untuk investasi TI di bagian security itu ditingkatkan daripada di faktor-faktor yang lain. Tapi juga bisa memilih dua, misalnya security yang handal dengan misalnya maintainability. Jadi menginvestasi TI pada kedua faktor itu atau lebih seperti itu. Jadi disesuaikan aja sama kondisi perusahaan. Next. Iya, selanjutnya bagaimana ilmu ekonomi informasi ini berguna untuk pengambilan keputusan investasi TI. Jadi ekonomi informasi ini itu merupakan cabang dari teori mikroekonomik yang mempelajari bagaimana informasi
dan sistem informasi mempengaruhi ekonomi dan keputusan ekonomi. Nah, informasi ini memiliki karakteristik khusus. Ilmu ekonomi memiliki standar untuk analisa, evaluasi, dan memilih pilihan yang tepat. Pada pengambilan keputusan investasi TI, memuaskan pelanggan, menanggulangi error, dan meningkatkan daya saing merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Namun, keuntungan yang dapat bersifat intangible ini didapat bersifat intangible. Jadi, identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan keuntungan implementasi TI itu penting banget. Nah, fokus perusahaan berubah dari yang menghemat biaya jadi meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, ekonomi informasi berguna untuk memberikan tata cara untuk menghitung perkiraan sampai dampak yang timbul dalam penerapan investasi TI. Next. Oke, jadi gimana sih perbedaan antara profitabilitas dan efisiensi mengukur dalam konteks financial measurement, ukuran kinerja keuangan? Sejauh yang saya dapat, pengertian dari profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba atau rentability selama periode tertentu. Jadi dari periode tertentu itu labanya itu berapa? Nah, itu profitability. Kalau efisien itu berarti kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang selama periode tertentu itu dengan seminimal mungkin periodenya, yang sudah dijelaskan oleh Bunga juga. Jadi waktunya sedikit tapi tujuannya tercapai. Nah, secara konsep ya itu ya. Kalau misal profit berarti dia tidak peduli modalnya berapa, yang penting pengeluarannya itu lebih besar. Nah, itu berarti dia udah profitable. Kalau efisien, dia tuh sangat mementingkan input. Jadi modal atau pemasukan modal, ya pengeluarannya maksudnya. Itu harus kecil mungkin, cost-nya tuh harus kecil, tapi tujuannya tetap tercapai gitu. Tujuan efektif itu tetap tercapai agar dapat disebut sebagai efisien. Nah, KPI-nya kalau profitability ada return of asset, return of investment, ROE, earning per share, terus ada margin kotor, margin bersih, dan net profit margin. Kalau KPI dari efisiensi itu bisa diukur bagaimana suatu perusahaan tuh dapat menghandle cost secara sukses, terus dia bisa mengoptimize penggunaan aset dan mengoptimasi staff levels, dan bagaimana cara menjadi a quick adopter dan lain sebagainya. Jadi intinya cepet gitu, tapi yang penting dia tujuannya tercapai secara efektif. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang telah kelompok kami buat. Ini aku aja udah bisa. Udah bisa. Bentar. Dari buku aja kali ya. Dia aku aja berarti. Oke. Wait, sebentar. Cara gimana sih? Ini udah kelihatan ya? Udah. Oke. Nah, di sini kita Alvina dulu apa mau jelasin? Kamu aja. Aku aja. Ya udah. Jadi di sini kita udah membuat studi kasus yaitu analisis pengukuran tingkat efektivitas service desk DPTSI dalam penanganan keluhan layanan internet dengan menggunakan teknik Operational Excellence IT Balance Scorecard. Jadi dalam konteks organisasi, pada umumnya ini kriteria pengukuran kinerja disusun dengan mengacu pada model balance scorecard. Jadi model ini terdiri dari 4 area perspektif, ada finance, ada customer, internal business perspective, dan learning and growth. Jadi perspektif yang kami gunakan ialah internal business perspective. Jadi dari internal business-nya bagaimana, dan sehingga masuk ke dalam operational excellence pada IT Balance Scorecard. Area ini menjelaskan tentang pengukuran proses TI yang menghasilkan produk atau layanan baik untuk pengguna internal maupun eksternal. Pada umumnya, strategi yang digunakan adalah dengan melakukan peningkatan keunggulan operasional dari sisi kualitas, efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah, serta ketersediaan layanan atau sistem TI. Nah, di sini ada
4 balance scorecard yang tadi sudah disebutkan, dan IT balance scorecard-nya serta penjelasannya. Pertama untuk finansialnya, pada corporate contribution-nya, untuk IT balance scorecard-nya adalah corporate contribution. Jadi area ini tuh menjelaskan kontribusinya investasi IT terhadap nilai bisnis itu seperti apa. Jadi pada umumnya strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan atau melakukan pengendalian biaya yang efektif atas realisasi anggaran perusahaan. Lalu selanjutnya yang balance scorecard untuk customer. Di sini IT balance scorecard-nya adalah customer atau user orientation. Area ini menjelaskan bagaimana penjaminan dan pengukuran tingkat kepuasan pengguna TI baik internal maupun eksternal. Jadi pada umumnya strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan Service Level Agreement atau SLA. Untuk yang ketiga adalah internal business process. Untuk IT balance scorecard-nya adalah operational excellence. Nah, area ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia akan menjelaskan tentang pengukuran proses IT yang menghasilkan produk atau layanan yang baik untuk pengguna internal maupun eksternal. Jadi, strategi ini digunakan dengan melakukan peningkatan keunggulan operasional dari sisi kualitas, efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah, dan ketersediaan layanan atau sistem IT itu sendiri. Dan untuk balance scorecard yang terakhir adalah learning and growth, di mana IT balance scorecard-nya adalah future orientation. Jadi area ini menjelaskan penguasaan dan peningkatan kapabilitas terhadap IT, baik dari sisi sumber daya, manusia maupun dari teknologinya. Ya, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, jadi sesuai judulnya, kita di studi kasus ini itu mengambil studi kasus dari DPTSI ITS. Nah, jadi DPTSI ITS ini kepanjangannya Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi, yang merupakan sebuah lembaga yang dia itu menyediakan layanan untuk mahasiswa, dosen, tenaga didik, maupun seluruh karyawan ITS untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan yang layanan itu dibagi jadi dua, jadi ada layanan internal dan layanan eksternal. Layanan internalnya itu ada beberapa, dibagi lagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama itu ada support system. Nah, di support system ini termasuk di dalamnya itu email, integra, dan service desk. Kemudian yang kedua ada software. Jadi di sini ITS itu menyediakan software berlisensi serta software free atau open source. Yang ketiga ada website dan domain. Jadi layanan ini tuh disediakan untuk domain dan hosting kebutuhan departemen, unit, UKM, atau organisasi mahasiswa lainnya yang ada di ITS. Kemudian yang keempat ada SIM dan mobile apps. Jadi di sini tuh disediakan layanan untuk pembuatan SIM dan mobile apps. Selanjutnya yang kelima, layanan internet dan infrastruktur. Jadi di sini itu ITS menggunakan SSO atau single sign-on dengan satu kali login menggunakan username integra, juga disediakan akses VPN, dan yang untuk mengakses jaringan ITS dari luar. Jadi ada akses internet dan akses VPN. Kemudian yang terakhir ada online learning, di mana ITS itu menyediakan share ITS, Digilib, dan Komix. Selanjutnya untuk layanan eksternal, itu ITS juga layanan eksternal ini untuk orang-orang yang berada di luar ITS. Jadi dia itu menyediakan layanan tes CBT atau computer based test, kemudian pengembangan SIM, yaitu metode yang dilakukan untuk merancang, mengubah, atau memperbarui sistem lama menjadi sistem baru. Kemudian koneksi IT, yaitu jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Dan yang terakhir yaitu pusat validasi LJK. Jadi di sini itu ITS menyediakan proses validasi ujian peserta dan biodata peserta dengan mencocokkan data yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini kita tuh mengambil study case dari service desk-nya ITS. Jadi service desk-nya ITS ini biasanya bisa diakses di servicedesk.its.ac.id. Nah, service desk ITS ini merupakan layanan yang digunakan untuk menyampaikan keluhan dan request bagi sivitas akademika ITS terkait layanan internal dan eksternal yang ditunjukkan kepada unit departemen fakultas di ITS. Nah, kemudian alurnya ini jadi kayak layanan operasionalnya, misalnya baik mahasiswa,
karyawan, dosen, ataupun tamu itu nanti menyampaikan permasalahannya atau keluhannya ke service desk ITS tadi itu, kemudian nanti akan diterima oleh service desk LPTSI. Nanti kemudian permasalahan dan keluhan yang ada itu akan dikelompokkan sesuai jenisnya masing-masing. Jadi misalkan kalau untuk yang pengelolaan data dan pelaporan itu ke Kapus Data, terus Kapus Bank itu untuk pengembang sistem dan aplikasi, Kapusian untuk pendokumentasian proses dan implementator, kemudian Kasubag jaringan untuk jaringan dan infrastruktur. Nah, kemudian di sini kita akan mengukur efektivitas penyelesaian insiden dari tiket layanan internet yang dikirimkan ke DPTSI. Selanjutnya, Alvina. Oh ya, sebentar. Nah, jadi dari data hasil olah, tadi Nadia udah jelasin tentang itunya belum? Visualisasi datanya belum? Belum ya? Belum. Oh ya udah langsung aja. Jadi rumus yang kita gunakan untuk menentukan apakah kinerja tersebut tuh efektif atau enggak, kita tuh pakai SLA. Ini rumus yang udah ditetapkan oleh Service Level Agreement dan juga DPTSI. Yang pertama itu tentang Agreed Service Time. Jadi Agreed Service Time itu adalah presentase waktu ketersediaan layanan. Presentase waktu ketersediaan layanan yang tidak mengalami downtime dari seluruh waktu operasional layanan. Jadi berapa banyak waktunya, berapa lama pas layanan itu tuh bagus gitu. Berapa lama sistemnya itu berjalan dengan baik tanpa downtime. Nah, DPTSI itu menentukan indikator atau KKM-nya itu 96,2%. Jadi semakin tinggi AST-nya berarti semakin bagus layanannya, semakin efektif. Kalau kurang dari 96 itu berarti kurang memuaskan atau tidak cukup efektif. Yang kedua yaitu MTBSI atau Mean Time Between Service Incidents. Itu adalah jarak waktu terjadinya downtime menuju downtime berikutnya. Jadi antara rusak sampai rusak lagi, berarti kan tidak rusak kan di tengah-tengahnya. Nah, artinya berarti semakin besar nilai dari MTBSI berarti semakin baik layanannya karena semakin jarang adanya downtime frekuensinya. Lalu yang ketiga ada mean time between failures. Jadi waktu layanan tuh berjalan tanpa interupsi atau downtime. Jarak waktu dari sebuah recovery terhadap downtime menuju downtime berikutnya. Jadi antar downtime itu recovery-nya tuh berapa lama atau resolution-nya berapa lama perbaikan dari sistemnya. Artinya semakin cepat perbaikannya berarti semakin bagus nilainya. Di sini dia pakai indikator 403 jam atau 50 hari kerja, berarti kurang dari 50 hari kerja berarti semakin efektif. Tadi yang MTBSI kalau di atas 52 hari kerja berarti semakin bagus frekuensi downtime-nya. Maksudnya semakin bagus layanannya karena frekuensinya turun. Terus yang terakhir, mean time to restore service, itu waktu perbaikan ketersediaan layanan yang mengalami downtime. Jadi kalau waktu perbaikannya itu semakin cepat, semakin kecil, berarti kan semakin bagus. Dia pakai rata-rata atau pakai KKM 2 hari kerja atau 16 jam. Terus masuk ke hitungannya. Nah, yang pertama itu AST. Kita karena ngitungnya 1 tahun, maka ada 52 minggu. Dari rumusnya ya, kalau dari rumusnya kan AST itu waktu ketersediaan dikurangi lamanya downtime dibagi waktu ketersediaan dikali 100%. Nah, lamanya downtime yang kita terima dari data itu adalah tiket masuk dikurangi tiket ditutup. Jadi tiket masuk itu adalah keluhan yang masuk itu kapan sampai keluhannya itu selesai, sampai keluhannya ditutup. Artinya keluhan ditutup itu berarti masalahnya sudah selesai dari segi bug system dan juga dari segi user itu sudah clear gitu. Itu disebut lamanya downtime. Nah, lamanya downtime ini kita hitung per hour. Kita hitung rata-rata dari layanan kategori infrastruktur internet itu kita hitung per layanannya karena di dalam kategori infrastruktur internet itu terdapat 11 layanan. Mungkin di bawah ada nggak ya tulisannya di bawah situ? Nah,
Itu ada 11 layanan itu. Yang pertama ada penanganan masalah akses jurnal internasional, penanganan masalah error proxy, terus pemblokiran jaringan website non-ITS, terus ada server, terus ada troubleshoot dan lain-lain itu. Nah, angka yang di sebelah kanan ada 0, 3, 1, 2, 5 itu adalah jumlah case-nya, jumlah kasus atau frekuensi downtime-nya. Jadi ada berapa keluhan yang masuk. Contohnya kalau misalnya troubleshoot internet tuh ada 25 kasus troubleshoot internet gitu. Nah, balik lagi ke bentar. Nah, di sini kan ada responnya dan ada resolution di data yang tadi, sorry. Nah, kalau respon itu maksudnya dari pihak DPTSI itu berapa lama dia merespon tiket yang masuk itu. Jadi, misal hari ini tiket masuk, terus besok 24 jam kemudian baru dibalas, berarti dia respon dalam waktu 24 hours. Nah, resolution itu berarti penyelesaian yang tadi saya bilang mulai dari tiket masuk sampai tiket close itu berapa lama. Jadi bukan penyelesaian sistemnya doang, tapi juga dari segi user. Nah, itu kita hitung per hours. Nah, ini sum itu maksudnya adalah penjumlahan dari semua kasus. Jadi contohnya misal nih 57 di bagian troubleshoot internet. Dari semua kasus troubleshoot internet, itu kalau dijumlahkan, ada 57 jam untuk merespon kasus tersebut. Jadi setelah ada tiket, ada 57 jam kemudian tuh baru dibalas. Itu kalau dijumlahkan ya. Terus kemudian di rata-rata, ya jadilah itu, angka itu. Ya, terus balik ke hitungan. Nah, maka dari itu, karena rumusnya tadi waktu ketersediaan, maka kita anggap layanan DPTSI itu full online dan tersedia available selama 24 jam di hari kerja, yakni 5 hari, terus dikali 52 minggu karena 1 tahun. Nah, terus dikurangi 1.311 jam, di mana 1.311 jam itu merupakan rata-rata dari sum of resolution. Jadi rata-rata dari waktu penyelesaian semua layanan dalam internet. Itu adalah 1.311 jam. Terus dibagi oleh ketersediaan tadi, sama ya dengan atasnya. Hasil dikali 100%, hasilnya adalah 78,9%. Di mana itu kurang dari KKM yang dibutuhkan. Nah, nanti kesimpulannya akan dibahas lebih lanjut oleh Asmaul ya. Kita ke hitungan bawahnya. Yang kedua itu MTBSI. Rumusnya adalah waktu ketersediaan per jam ya. Maksudnya per jam itu waktunya, terus dibagi frekuensi downtime atau banyaknya kasus downtime itu berapa. Nah, ketersediaan sama kayak atasnya tadi karena 5 hari kerja kali 24 jam kali 52 minggu, terus dibagi total dari kasus yang diterima oleh jenis infrastruktur internet dari semua kategori layanan itu jumlahnya adalah 49 kasus. Terus dikali 4 waktu. Kenapa kok 4? Jadi gini, data yang kami dapatkan itu berlangsung selama 2 bulan. Data yang kami dapatkan itu adalah periode waktu 2 bulan. Nah, oleh karena itu, 1 semester itu kami anggap ada 4 bulan kan. Jadi, kalau kita hitung dalam 1 tahun, ada 4 kali, 4 waktu gitu, 4 kuartal waktu. Maka dari itu frekuensi downtime-nya, kalau misal kita rata-rata, bakalan, kalau dalam 2 bulan itu ada 49 kasus, maka dalam 1 tahun ada 196 kasus gitu, karena dikali 4. Oleh karena itu ada 6.240 jam dibagi 196, jadi ada 31,84 jam atau 1 hari lebih 7,84 jam kerja. Nanti hubungannya sama KKM-nya lebih tinggi atau rendah juga akan dibahas oleh Asmaul. Selanjutnya, yang MTBF itu waktu ketersediaan dikurangi total waktu downtime. Jadi semua waktu downtime itu bukan kita rata-rata tapi totalnya, terus dibagi dengan frekuensi downtime-nya. Sama ya, angka-angkanya sudah pernah kita pakai, jadi tinggal dimasukin aja. 6.240 jam dikurangi 1.311 jam dibagi 196 kasus,
menghasilkan angka 25,15 jam atau 1 hari lebih 1 jam,15. Lalu yang terakhir ada MTRS, yaitu total downtime per frekuensinya. Jadi 1311 jam dibagi 196 kasus, ada 6,69 jam. Oke. Kesimpulannya boleh Asmaul? Langsung di bawahnya aja. Nah, iya. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan bahwa yang pertama, yaitu AST, yang merupakan persentase waktu ketersediaan layanan tadi yang telah dijelaskan itu, berdasarkan log kami itu mendapatkan angka 78,9%, di mana angka ini lebih kecil dari angka AST yang disetujui dalam SLA, yaitu 96,2% dalam setahun. Nah, ini membuktikan bahwa tadi kan semakin besar itu semakin bagus. Jadi ini kan tidak memenuhi AST dalam SLA, jadi ini dapat dikatakan belum efektif. Nah, yang kedua yaitu MTBSI, di mana merupakan jarak waktu dari terjadinya downtime ke downtime selanjutnya. Nah, itu dari log kami itu kan didapatkan hasil yaitu 1 hari lebih 7,84 jam bekerja. Namun nilai ini itu ternyata lebih kecil dari MTBSI yang ada di dalam SLA, yang disetujui dalam di dalam SLA, yaitu 419 jam atau 52 hari kerja. Nah, ini membuktikan bahwa dalam MTBSI ini kurang efektif layanan service desk di ITS. Lalu yang ketiga yaitu MTBF yang merupakan jarak waktu dari recovery terhadap downtime menuju downtime berikutnya untuk layanan service desk, dan dari log perhitungan didapatkan hasil 1 hari lebih 1,15 jam kerja, di mana nilai ini lebih kecil daripada MTBF pada SLA yaitu selama 403 jam atau 50. Kan waktu yang dibutuhkan untuk recovery itu kan lebih kecil. Jadinya ini bisa dikatakan layanan service desk itu lumayan efektif seperti itu. Lalu yang keempat ada MTRS, di mana merupakan waktu perbaikan ketersediaan layanan yang mengalami downtime. Ini waktu perbaikannya ya. Dan berdasarkan perhitungan log kami, didapatkan angka 6,69 dan nilai ini lebih kecil daripada nilai MTRS yang disetujui dalam SLA, yaitu 16 jam atau 2 hari kerja. Nah, di sini kan waktu perbaikannya lebih kecil. Kita lihat lebih kecil, 6,69 lebih kecil daripada 16 jam. Jadi dapat diartikan bahwa ini tuh cukup efektif di dalam layanan service desk ITS untuk MTRS-nya. Lalu yang selanjutnya, next, bawah. Oke, hasil perhitungan dari rumus di atas itu juga berlaku untuk setiap kategori layanan. Nah, tadi kan disebutkan layanan di ITS itu ada di DPTS itu ada beberapa, misal email, SSO, software berlisensi, terus akses VPN misalnya, itu bisa digunakan untuk kategori layanan itu juga. Nah, sehingga akan lebih mudah bagi karyawan untuk mengidentifikasikan layanan mana yang paling rendah dan tinggi skornya. Nah, jikalau pada akhirnya ingin mencari skor keseluruhan layanan DPTSI, maka perhitungannya dapat dengan menjumlahkan dan membagi sesuai jumlah layanan yang dihitung seperti itu. Dan kesimpulan dari studi kasus kami yaitu dari perhitungan yang telah dijabarkan oleh Alvina tadi, didapatkan bahwa service desk telah efektif pada beberapa bagian, antara lain recovery saat downtime yang cepat, serta perbaikan untuk availability atau ketersediaan layanan service desk yang juga cepat. Namun ternyata dengan perhitungan kami itu didapatkan bahwa ketersediaan layanan service desk itu juga kurang efektif, yaitu tanpa downtime masih dinilai kurang untuk bekerja secara normal saat operasional. Jadi ini kan kurang efektif maksudnya. Serta ada frekuensi terjadinya downtime itu sering sekali terjadi.
karena jarak antara satu downtime ke downtime lainnya itu kan terbilang cukup singkat, jadinya bisa dibilang frekuensinya itu banyak seperti itu. Sehingga layanan service desk itu dinilai kurang efektif di dalam kedua hal, yaitu yang tadi layanan tanpa downtime dan terjadinya downtime. Gitu. Nah, saran dari kami untuk studi kasus ini yaitu DPTSI dapat menambah resource atau sumber daya sehingga penanganan downtime itu dapat lebih cepat teratasi dan layanan dapat beroperasional kembali. Selain itu juga bisa dengan memperbaiki pelayanan dan melakukan investasi TI untuk layanan service desk, misalnya untuk melakukan pengadaan infrastruktur TI dan biaya pelatihan pegawai agar penanganan tiket atau keluhan tadi itu dapat dilakukan secara optimal seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari kami. Jadi intinya kalau bab 3 ekonomi informasi itu kita belajar atau menjelaskan tentang konsep ekonomi ya dan pengukuran matriksnya itu apa aja dalam evaluasi performa, efisiensi dan efektivitas. Tapi tujuan dari bab ini itu bukan untuk menyediakan model keputusan yang pasti itu kayak gimana. Tapi kita cuma mengenalkan konsep dan masalah mengenai pengukuran terhadap kriteria dan output, kriteria dan input ke dalam model yang akan dijelaskan di babak berikutnya. Jadi memang kita tidak terlalu spesifik. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.